solusi ketika sebuah rumah tangga sulit dipertahankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai solusi. Balik lagi, masih boleh rujuk dan sebagainya. Talak lagi itu Mengucap talak lagi. kedua. Talak kedua. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, bertemu kembali bersama Abi, Bang Denny dan Teteh. Alhamdulillah. Kita selalu senang, bersemangat untuk ngobrol tentang keluarga. Tentu, saudaraku Allah, rumah tangga ini banyak liku-likunya, juga banyak tantangannya, tapi juga banyak kesenangannya. Namun, tidak selamanya sebuah rumah tangga ini bisa dipertahankan. Dulu, banyak orang bingung bagaimana solusi ketika sebuah rumah tangga sulit dipertahankan. Di barat bertahun-tahun mereka mencari solusi. Ujungnya mereka sampai kepada sebuah solusi bahwa perceraian tidak boleh. Terus mereka mengusulkan ada 7-Eleven. Jadi tetap satu rumah, suami mencarikan perempuan lain, suami mencarikan laki-laki lain untuk supaya istrinya bersenang-senang dengan laki-laki itu, dan perempuan ini mencarikan perempuan lain untuk bersenang-senang dengan suaminya. Inilah yang disebut dengan 7-Eleven. Karena mereka tidak tahu bagaimana solusinya, maka mereka hidup dalam kondisi seperti ini. Bergaul bebas tanpa ada ikatan nikah. Yang penting suami istri tetap bertahan dalam satu rumah. Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai solusi. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk keluarga itu. Maka Allah beri solusi bahwa ketika sebuah rumah tangga tidak mungkin dipertahankan karena ada kondisi yang tidak bisa dipadukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi talak. Talak artinya bercerai. Mengapa? Karena memang takdirnya. Jadi takdir itu berproses. Ada takdir ketika terjadi pernikahan, tapi ada takdir ketika terjadi perceraian. Bahwa pernikahan ini ternyata bukan harus sampai ke ujung akhir dari kehidupan. Ternyata ada pernikahan yang kandas di tengah jalan. Itulah perceraian. Sekalipun perceraian adalah sesuatu yang Allah tidak suka, tapi Allah halalkan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, abghadul halal ilallahi at-talaq. Yang Allah halalkan, tapi Allah tidak suka, itulah talak. Untuk ini Allah turunkan satu surah khusus dalam Al-Quran, namanya surah At-Talaq. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran bahwa sekalipun perceraian Allah halalkan, tapi harus ada regulasinya, harus ada aturannya. Tidak semudah langsung bercerai, langsung berpisah. Tidak, karena asal muasalnya Allah ingin rumah tangga ini bertahan. Makanya oleh Allah dipasang masa iddah, lalu kemudian kalau mau balik lagi, masih boleh rujuk dan sebagainya. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang perceraian ini bersama Bang Denny dan Teteh, insyaallah. Ya. Abi, jika kondisi memang sudah tidak bisa disatukan, mungkin seperti yang Abi sampaikan tadi, walaupun Allah tidak menyukai tapi itu diperbolehkan, yaitu talak. Itu kan ada talak 1, 2, 3. Iya. Itu apa sih Abi perbedaannya, terus kondisinya kan kalau udah 3 udah nggak bisa kembali lagi gitu Abi ya? Iya. Jadi gini Bang Denny, Allah ingin rumah tangga itu bersatu. Iya. Jadi kalau bisa bersatu, bersatulah gitu. Benar. Maksudnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang Bang Denny, emosi ini tidak bisa tertahankan. Lalu dia saking marahnya, saking tidak ingin bersama, maka dia akan mengatakan, aku talak kamu. Nah, memang oleh Allah
hanya suami saja yang berhak mengatakan talak. Kalau istri sekalipun mengatakan 10 kali, 20 kali itu nggak jatuh talak. Jadi itu di tangan suami. Mengapa? Karena istri ini lebih banyak perasaan. Kalau istri punya kekuatan kata-katanya sehingga dia sekali berkata talak langsung terjadi, setiap hari terjadi talak. Karena dikit-dikit langsung dia ngomel, saya talak kamu, udah bubar rumah tangga itu. Nah, karena istri banyak bicara dengan perasaan. Makanya oleh Allah itu hak talak itu hanya di suami. Karena suami ini lebih banyak kepada mikirnya. Dia untuk mengatakan kata talak dia mikir dulu. Ya, kalau nanti aku menyesal gimana? Nah, Allah Maha tahu. Ketika terjadi talak satu misalnya, kata Allah, perempuan ini tidak boleh keluar dari rumah suami, tetap bertahan di rumahnya. Siapa tahu nanti dia sering ketemu, dia menyesal, balik lagi. Baliknya gimana? Cukup dia sepakat melakukan hubungan suami istri, sudah otomatis berbalik. Dari itu talak saja. satu. Itu tidak perlu nikah lagi. Nggak perlu mengundang penghulu, nggak perlu kemudian dia ada pesta lagi. Pesta apa nih Mbak Nini? Pernikahan saya yang kedua kalinya. Rujuk gitu misalnya. Nggak perlu. Sudah cukup aja. Makanya nggak perlu disiarkan. Cukup. Istri nggak perlu keluar rumah sampai balik ke orang tuanya. Enggak. Tetap bertahan di rumah suami. Suami itu tetap memberikan ruang khusus untuk istrinya. Mungkin nggak melakukan hubungan suami istri selama dia dalam masa iddah. Makanya masa iddah ini juga menjadi ketentuan. Masa iddah ini apa? Masa istri suci. Jadi suci dari apa? Suci dari haid. Jadi suci pertama lanjut, suci kedua lanjut, suci ketiga baru boleh istri ini pulang ke rumahnya. Kalau tidak dirujuk. Kalau kata suami, udahlah aku rujuk aja. Kenapa? Aku menyesal deh mengalami talak. Maka tinggal rujuk aja. Kenapa? Karena masih dalam konteks masa iddah tadi itu. Jadi 3 hari itu masa iddahnya berapa hari? Masa iddahnya 3 kali musim, 3 kali haid. 3 kali haid. 3 kali haid. Untuk 3 bulan. Iya 3 bulan ya. Untuk memberitahukan bahwa memang tidak ada laki-laki lain yang bersih gitu. Iya, dia artinya seandainya benar-benar nggak jadi rujuk, terus dia pulang, terus dia mau menikah lagi, sudah siap. Kenapa? Rahimnya benar-benar kosong. Artinya seandainya dia menikah lagi, dia hamil, ini pasti dari suami yang baru, bukan dari suami yang lama. Itulah masa iddah itu. Jadi Islam mengajarkan luar biasa. Karena coba seandainya nggak ada masa iddah, dia langsung pulang, langsung menikah. Loh, kok hamil Mbak? Nggak ketahuan. Jangan-jangan ini nasabnya ke suami yang dulu. Itulah rahasia Islam mengapa ada masa proses itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga mungkin menyesal. Dia setelah sekian lama wah kayaknya aku nggak nyaman nih, bercerai. Udah aku balik lagi, maka ada rujuk. Nah, tiba-tiba kemudian cerai lagi. Ini yang kedua. Berantem lagi. Ya, berantem lagi. Mengucap talak lagi. Talak kedua. Nah, kata Allah tetap istri jangan dipulangi, tetap di rumah itu. Bertemu sama anak, bermain silahkan. Pokoknya dia nggak masih perlu nikah pakai penghulu lagi. nggak perlu menikah penghulu lagi. Kalau ternyata ada dia menyesal, udah balik. Aku balik lagi. Maka dia rujuk. Ini sudah yang kedua. Nah, tak lama kemudian tiba-tiba marahan lagi, tengkar lagi, talak lagi. Ini talak 3. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Nah, kalau sudah talak yang ketiga, sudah tidak boleh rujuk lagi. Kecuali istri ini menikah sama laki-laki lain. Tanpa direkayasa. Dia menikah sama laki-laki lain. Dia melakukan hubungan dengan suami itu. Dia mungkin punya anak atau tidak punya anak. Tiba-tiba tak lama setelah itu terjadi perceraian di rumah itu. Nah, yang ini ingin rujuk. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena sudah menikah sama laki-laki lain dan sudah ada hubungan suami istri dan perceraiannya bukan rekayasa. Perceraiannya karena proses yang natural, tidak disengaja, maka boleh rujuk lagi. Yang Maka harus kembali dari awal. menikah lagi tuh istrinya atau si suaminya juga? Enggak, suami enggak ada hubungan dengan masa iddah. Suami tidak ada hubungan dengan itu. Kalau suami boleh menikah kapan saja. Iya, punya istri aja dia boleh menikah yang kedua, yang ketiga. Itu kalau suami. Istrinya setuju. Iya, kalau dapat restu itu dari tergantung istri. kesepakatan. Iya, insyaallah gitu. Tergantung MOU.
tergantung emosi. Oh, jadi si istrinya yang harus nikah lagi sama orang kalau Iya, talak tiga. kalau terjadi talak 3. Suaminya sih Enggak. Enggak. Iya. Nih, ini perhatikan nih. Iya. Ini teh ya. Allah cerita dalam surat At-Talaq. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Idza talaqtumun nisa. Kalau kamu mencerai istrimu. Maksudnya ini nabi menyampaikan kepada umatnya bahwa kalau kamu mencerai istri kamu, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikan ketika masa iddah sudah selesai. Oh. Tadi 3 kali suci. Nah, wa ahsul iddah, kamu hitung iddahnya benar-benar sempurna. Nah, wattaqullah rabbakum, taati Allah. Jangan main-main di sini. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan keluarkan istri kamu itu atau mantan istri kamu itu dari rumah kamu. Jangan, tetap bertahan di rumah kamu. Wala yakhrujna. Dan tidak boleh juga istri mengatakan aku keluar aja lah. Nggak boleh. Karena apa? Karena nanti dia akan terjadi fitnah. Ya. Dia bisa mengatakan bahwa dia hamil di luar, lalu kemudian ternyata mengaku bahwa ini anak kamu, padahal dia hasil berzina. Makanya di sini dikatakan wala yakhrujna, tidak boleh mantan istri keluar illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali dia memang ingin berzina, ingin berbuat maksiat. Itu urusan lain lagi kata Allah. Wa tilka hududullah, ini aturan Allah, jangan main-main. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar aturan Allah ini faqad dzalama nafsah, itulah zalim. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ingat, semua di tangan Allah. Kamu tidak tahu kapan kamu rujuk, kapan kamu bercerai, di tangan Allah. Makanya ikuti aturan ini. Nah, itu dia maksudnya. Oh, terus ini Pak Ustadz, aku mau tanya, kalau perceraian terjadi di saat si perempuannya lagi hamil, itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Nggak boleh Ya, maksudnya. iya, masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi ditunggu sampai melahirkan. Sampai dia melahirkan. Dia juga sama prosesnya tadi itu. Tetap bertahan di rumahnya, dijaga masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau ini 3 kali suci karena belum hamil. Tapi kalau hamil ditunggu sampai melahirkan. Baru ditalak atau baru dicerai? Iya, baru cerai. Oh. Seperti jangan kemudian cerai pergi enggak. Dia masih hamil. Berarti nggak boleh menceraikan wanita yang lagi hamil maksud? Jangan. Karena dia tunggu masa iddahnya. Iya, iya. Tunggu masa iddahnya. Iya. Iya. Nah, kalaupun terjadi perceraian misalnya, Iya. setelah itu misalnya sudah habis masa iddah, dia anak lahir, maka disepakatin, kalau kamu yang menyusui, aku kasih upah kamu. Maka dia sudah sebagai seorang yang harus dibayar. Jika mengatakan ini anak kamu, enggak, ini anak laki-laki, anak suami. Iya. Yang bertanggung jawab suami. Maka kalau dia menyusui, dibayar. Ongkosnya menyusui dibayar. Oh. Kalau ternyata tidak mau menyusui ibunya anak-anak tadi itu, maka dia mencariin siapa yang mau menyusui. Dia bayar upah. Namanya nanti menjadi ibu susuan. Oh iya. Dan anaknya menjadi saudara susuan dengan anak ibu itu. Oh. Seperti itu. Terus gini Pak Ustadz, hukumnya gimana nih? Kan banyak nih, termasuk ada beberapa teman saya nih yang udah divorce, yang udah cerai gitu sama suaminya. Tapi setelah cerai, si laki-laki itu malah lepas tanggung jawab. Jadi tidak membiayai anak-anaknya. Banyak yang begitu gitu. Jadi udah cerai, udah nggak pernah ngasih uang buat sekolah, uang buat jajan, uang buat apa gitu. Padahal itu kan anaknya. Anaknya laki-laki. Hukumnya gimana, Pak? Dia dosa, dia zalim. Kalau dia mampu, dia zalim. Kalau dia tidak mampu, kata Allah, ya sudah, memang kondisinya. Tapi kalau dia mampu tidak memberikan nafkah, dia zalim. Karena itu tanggung jawab si laki-laki itu. Oh, Iya. kalau misalkan si laki-lakinya sudah punya keluarga baru, mana yang harus diutamakan? Apakah keluarganya yang sekarang, sementara dia menantarkan anaknya dari yang dulu, atau gimana itu Pak Ustadz tuh? Jagalah keluarga yang sekarang, lalu dia tetap memberikan nafkah kepada anak itu sebagai anaknya, dan memberikan upah kepada ibu yang telah menjaga anak itu. Oh, jadi si ibunya juga dikasih? Iya, seperti pelayan. Dia karena orang lain. Oh. Sudah, tapi dia diberi upah. Kalau suaminya mampu. Tapi kalau tidak mampu, kata Allah, ya mau diapain? Ya sudah, sama-sama berjuang. Iya, ini karena Ustadz sahabatnya ada 7, yang cerai 5. Allah Akbar. Enggak 5 juga, udah, tapi ada beberapa teman aku memang yang divorce gitu sama suaminya, dan yang aku lihat sih sekarang, jadi si mantan-mantan suaminya itu
Pada dicuekin. pada lepas tangan gitu, dari mulai segi Termasuk anaknya juga. Anaknya nggak dibiayai. Iya, nggak memberikan biaya untuk anaknya, sementara di luar sana si sang suami itu sudah membangun lagi misalkan sama yang lain gitu. Dan di sini kan si mantan istri juga melihat, oh dia jalan ke sini sama ini, dia jalan ke sini sama pasangannya yang sekarang. Tapi kok untuk biaya anaknya sendiri lupa gitu. Kita sudah diminta, Pak Ustadz nih, sudah diminta sekali. Tidak diberi. Minta 2 kali. Diabaikan, masih diabaikan. Sampai mulai minta baik-baik sampai minta marah-marah tetap diabaikan. Itu gimana? Harus diberi pemahaman. Ya harus belajar agama, bahas ayat tolak supaya dia takut kepada Allah. Kalau itu kepada Allah dia akan melaksanakan. Tapi kalau dia nggak bertanggung jawab, dia tetap zalim dan dosa. Karena itu masih kewajiban ya. Karena itu kewajiban dan itu anaknya. Nah ini Pak Ustadz kan dari sekian banyak tema yang udah kita bahas waktu Pak Ustadz cerita berkahnya menyayangi orang tua, saya pengen lebih menyayangi. Terus dahsyatnya sholat duha, saya pengen mencoba. Nah di saat Pak Ustadz cerita tentang cerai, saya nggak mau nyoba Pak Ustadz. Oh jangan deh. Nah biasanya kan yang Pak Ustadz sampaikan tuh selalu membuat saya ingin mencoba, Pak Ustadz. Iya, ingin menerapkan. Nah, khusus yang ini saya nggak mau nerapin Pak Ustadz. Khusus ini dibahas bukan untuk dipraktekkan, dibahas untuk hati-hati. Iya. Jangan sampai terjatuh dalam talak. Benar. Oke, Masya Allah, menarik sekali kita ngobrol bersama Bang Denny dan Teteh tentang keluarga. Terus bersama Abi, Bang Denny dan Teteh di FAT TV. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.